video kali ini saya akan membahas materi bab 10 mengenai inti atom dan iptek nuklir. Inti atom memiliki beberapa karakteristik, yaitu tersusun dari partikel proton dan neutron, bermuatan positif karena adanya proton, menyusun hampir semua massa pada atom, tetapi menyusun hanya sebagian kecil volume pada atom. Inti atom dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Pada unsur radioaktif, inti atom tidak dapat stabil yang dapat meluruh menghasilkan atom unsur lain. Partikel penyusun inti atom tersusun atas proton dari neutron. Proton ialah partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Celcius dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom, terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Celcius dan masanya 9,10953 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Dalam tabel periodik, simbol unsur suatu atom dapat dituliskan seperti ini, di mana X sama dengan nama unsur atom, Z sama dengan nomor atom, A sama dengan nomor massa, N sama dengan jumlah neutron. Cara mendapatkan N dengan A dikurang Z, yaitu nomor massa dikurang nomor atom. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan oleh jumlah proton dan jumlah neutron. Beberapa macam nuklida yaitu isotop. Isotop ialah unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Yang kedua, isobar. Isobar ialah unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Yang ketiga, isoton. Isoton ialah unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Energi ikat inti adalah energi terkecil yang dibutuhkan untuk membaca sebuah atom menjadi bagian penyusunannya, yaitu proton dan neutron, atau diartikan juga energi yang mengikat proton atau neutron menjadi inti atom. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi ini terbagi dua, yaitu yang pertama reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai pemancaran energi. Reaksi ini terjadi pada matahari dan bom hidrogen dan hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi sekitar 108 derajat Celcius. Kedua, reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelajaran inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi yang terjadi secara beruntun disebut reaksi berantai, yang menghasilkan energi besar dan digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. Keterangan, lambda sama dengan panjang gelombang, R sama dengan konstanta Rydberg, sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 M pangkat negatif 1. N sama dengan bilangan kuantum utama sama dengan 3,4,5, dan seterusnya. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel-partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Inti unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. 1. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif.
sinar-sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. A. Radiasi alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur dalam proses yang disebut peluruhan alfa. B. Radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta, terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif. C. Radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radio gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan jika berkas sinar radioaktif dengan intensitas awal dilewatkan pada sebuah keping dan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan berikut. B. Ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan harga paruh. Persamaannya sebagai berikut. 3. Peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan atau decay merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. Satuan R dalam SI dinyatakan dalam becquerel atau BQ. Pada kenyataannya, aktivitas radioaktif sangat tinggi sehingga digunakan satuan lain seperti Curie dan Rutherford. 1 becquerel sama dengan 1 BQ sama dengan 1 peluruhan per second. 1 Curie sama dengan 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 BQ. 1 Rutherford sama dengan 1 RD sama dengan 10 pangkat 6 BQ. B. Peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. C. Waktu paruh atau half time. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Pada persepsi di awal bab telah dikenalkan manfaat radioisotop dan teknologi nuklir dalam pembangkit tenaga listrik. Manfaat radioisotop dapat ditemukan di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Dari subbab sebelumnya telah Anda pelajari jenis-jenis reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Energi pada reaksi tersebut dihasilkan dalam reaktor nuklir. Seperti halnya reaksi nuklir, reaktor nuklir juga meliputi dua, yaitu reaktor fusi dan reaktor fisi. A. Reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, Igor Yevgenyevich Tamm dan Andrei Sakharov, pada tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara lain deuterium dan tritium, yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. B. Reaktor fisi. Reaksi fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan terkendali. Akan tetapi, pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor tidaklah mudah. Kandungan U235 di dalam hanya 0,7%, sedangkan sisanya U238. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri.
Dalam bidang industri, iptek nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut. A. Penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik perunut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. B. Pengolahan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Gas SOx dan NOx didinginkan dengan semburan air. Selanjutnya, gas amonia ditambahkan ke dalam campuran pada tabung bereaksi. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut dalam bidang hidrologi, yaitu sebagai berikut. A. Penentuan gerakan sedimen. Penentuan arah gerakan sedimen menggunakan radioisotop krom 51 atau Cr51, aurum 198 atau Au 198, atau scandium 46 atau Sc46. B. Penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembesan atau kebocoran. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha minimalkan kerusakan pada sel normal. B. Kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. C. Alat dan produk kesehatan radiasi sinar gamma digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Sinar gamma berasal dari radiasi C60 atau CS137. Keuntungan sterilisasi dengan radiasi sinar gamma yaitu dapat dilakukan pada suhu kamar tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan dapat melestarikan produk dalam jumlah besar. 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian pangan dengan teknik serangga mandul atau TSM. Serangga pada stadium pupa diradiasi sinar gamma sehingga menghasilkan hama jantan mandul. Selanjutnya, hama jantan mandul dilepaskan ke lahan pertanian untuk bersaing dengan serangga hama di lapangan. B. Efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. 6. Aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem produksi, kesehatan, dan manajemen ternak. 7. Dampak dan proteksi radiasi. Anda telah mempelajari manfaat nuklir dalam berbagai produk teknologi. Selain manfaatnya yang sangat banyak, nuklir juga memberikan dampak buruk yang tidak diabaikan seperti jika terjadi kesalahan pemakaian, akan mengalami paparan melebihi dosis. A. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang ditimbulkan pada sistem biologi baik sosial maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Sedangkan efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat. B. Nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seorang yang terkena paparan radiasi. NBD yaitu dosis yang diterima dalam jangka waktu tertentu atau dosis berasal dari penyinaran intensif secara seketika untuk mencegah terjadinya cacat somatik maupun genetik. C. Prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi dapat
memancarkan radiasi pengion yang perlu kita proteksi. Untuk memproteksi diri dari bahaya, sumber radiasi digunakan 3 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pengion. Yang kedua, jarak. Untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. 3. Waktu. Saat Anda mendekati api unggun, makin lama akan makin panas. Begitu juga radiasi. Makin lama Anda berhadapan dengan sumber radioaktif, maka makin besar terkena paparan radiasi. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.